kami meyakini bahwa aturan yang sudah kita buat, sistem yang sudah sangat bagus itu diintervensi. Sistem diganggu sehingga terjadilah kekacauan-kekacauan. Nah, kami menginginkan ini kita akhiri. Inilah Dukcapil mengambil monopoli sistem kependudukan di kota yang kita tengok pada hari ini. Apa contohnya? Di Kelurahan Cipagawai Bule, datang dari Kelurahan Cipagawai Puah, hijrah ke Cipagawai Bule, dia tidak melapor. Kita punya data itu. Dan mengedukasi masyarakat kita bahwa sekolah di kabupaten itu tidak bagus, ini merupakan PR bersama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lentera Rakyat Official dimanapun berada, dari lantai 1 Lentera Cafe Simpang Lakuang Bypass Bukit Tinggi, kami hadirkan lagi obrolan santai terukur. Edisi Sabtu 13 Juli 2024 kita akan mengusung tema PPDB datang lagi. Di mana sekolahku? Untuk menemani saya berbincang-bincang pada malam hari ini telah hadir beberapa orang narasumber membahas tema yang kita bacakan tadi. Baik, saya perkenalkan saja narasumber yang hadir dalam kesempatan ini. Dari sebelah kanan saya, beliau adalah seorang tokoh masyarakat Nagari Kurai Bukit Tinggi, dan beliau sangat aktif untuk memantau perkembangan apa fenomena sosial yang terjadi di Kota Bukit Tinggi. Dan beliau juga salah seorang tokoh masyarakat dari unsur Nenek Momak. Saya perkenalkan saja Bapak Taufik dan Tuan Namlawes. Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam, Bos. Oke, selamat malam penonton Lentera Rakyat Kota Bukit Tinggi. Baik, berikutnya di sebelah kanan beliau, mungkin wajahnya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah politisi senior dari Partai Nasdem Bukit Tinggi, yang juga saat ini juga terpilih pada pemilu legislatif kemarin untuk duduk di Provinsi Sumatera Barat, dan insya Allah bulan Agustus nanti akan dilantik jadi anggota DPRD Provinsi. Selamat datang dan selamat malam Pak Asril Ese. Selamat malam, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya di sebelah kiri saya juga sudah hadir perwakilan dari kantor cabang Dinas Wilayah 1, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Selamat malam Pak Ihsan, selamat datang di Lentera Rakyat Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita segmen pertama ini kita mulai dulu obrolan santai kita dengan Bapak Taufik dan Namlawes. Musim penerimaan peserta didik baru sudah datang ini Pak Taufik. Iya. Sementara setiap tahun selalu ada saja persoalan-persoalan yang mungkin kita bersama sudah sama-sama mengetahuinya. Ya. Terutama masalah zonasi. Nah, ini selalu menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Terkadang ada beberapa hal yang belum bisa dinetralisir mungkin oleh dinas yang bersangkutan, sehingga ini menjadi bincangan di tengah-tengah masyarakat. Menurut Pak Taufik, apa dampak sekolah yang tidak tepat sasaran terhadap masyarakat Kota Bukit Tinggi ini pada musim penerimaan peserta didik baru? Ya, terima kasih host. Betul, kondisi kita pada hari-hari ini disibukkan dengan PPDB Kota Bukit Tinggi. Itu udah menjadi agenda tahunan nampaknya untuk anak-anak didik kita di Kota Bukit Tinggi. Fenomena ini terus bergulir. Kami melihat di sini masih banyak gonjang-ganjing masalah PPDB di Kota Bukit Tinggi. Sementara menurut perkiraan kami, PPDB itu kan mengatur sistem penerimaan murid baru di tahun ajaran yang sama
dari SMP beranjak ke SLTA. Nah, menurut pandangan kami, idealnya sebanyak yang keluar dari SMP, tentu dia di tingkat SLA, tingkat lanjutan, tentu dia diterima. Menurut pandangan kami. Tahu-tahu, setelah kita cermati, ini terjadi rasanya overlap. Artian apa? Jumlahnya yang tamatan SLTP kesannya tidak tertampung di tingkat SLTA. Itu yang kita tengok dari tahun ke tahun. Secara umum tentu kita melihat kondisi tampung, tamatan SMP misalkan 1000, harusnya SLTA menyediakan bangku juga 1000. Nah, kesannya tiap tahun itu ada di sini yang nggak nyambung gitu. Jadi kami selaku tokoh adat, selaku masyarakat tentu menengok apa antisipasi. Nah, inilah yang harus kita bahas barangkali pada malam hari ini. Tentu antisipasi untuk tahun-tahun ke depan yang harus kita pikirkan bersama-sama. Pada posisi ini, kami selaku tokoh masyarakat di Kota Bukit Tinggi, tentu kami cukup prihatin melihat anak-anak kita yang nggak dapat, yang sibuk ke sana ke sini. Sesuai dengan kejadian beberapa akhir ini, kami menerima laporan dari anak ponakan siswa tidak kami pilih, bukan anak keponakan orang Kurai, betul. Pokoknya anak keponakan kita di Kota Bukit Tinggi, keluhannya di situ semua. Ada cadangan, sudah itu hilang gitu. Nah, ini barangkali yang perlu kita koreksi bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Barangkali itu aja dulu. Ini apa peran dari tokoh masyarakat sendiri, Pak Taufik? Apakah sudah pernah berdiskusi ataupun dengar pendapat dengan orang-orang dinas pendidikan sendiri? Nah, sebetulnya masalah diskusi ini tahun lalu kan udah kejadian. Udah pernah kejadian. Waktu itu kan difasilitasi oleh DPRD Kota Bukit Tinggi. Pertemuan dengan guru, kepala sekolah, SMP dan SMA se-Kota Bukit Tinggi, tambah Kacapdinnya. Itu kan sebetulnya udah kita bahas di tahun yang lalu. Harusnya pada tahun sekarang ini tidak terjadi lagi. Atau istilahnya bisa diminimalisir? Minimal, ya. Tapi inilah kesiapan kita di Kota Bukit Tinggi. Kita sebetulnya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kenyataan realnya memang seperti itu. Baik di sisi sekolah, setelah kami jumpai, kenyataannya memang seperti itu. Kenapa? Logika kami mengatakan menengok fenomena ini, keluar 10 ya masuknya 10. Realnya kan seperti itu. Nah, tapi inilah yang sulit kita atasi, entah apa sebabnya. Apakah ini tidak kurang sosialisasi masalah peraturan Mendikbud itu sendiri kepada sebuah sekolah atau kepada masyarakat, maka tiap tahun ajaran kita terjadilah seperti ini. Iya, inilah permasalahannya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ya. Berikutnya mungkin Pak Ishak dari kantor cabang Dinas Wilayah 1 Dinas Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Gimana dengan apa yang diuraikan oleh Pak Taufik tadi itu, apa jawaban dari Dinas? Baik, terima kasih Mas Andi. Terima kasih banyak bos kita pada malam ini. Itu adalah sebuah kehormatan kita dihadirkan di sini dan kesempatan juga bagi kita memberikan keterangan yang sebenarnya. Tentu saja kami dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat wilayah 1 di mana jangkauan wilayah kerja kami yakninya Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Agam. Menyikapi PPDB kita yang telah berlangsung dan mungkin kurvanya sudah menurun pada saat ini, relatif sebetulnya cukup tidak terlalu banyak masalah, meskipun kita sadar sebetulnya masih beberapa hal-hal yang mesti kita benahi dalam perjalanannya di tahun PPDB tahun 2024 ini. Kita tetap mengacu kepada
keberhasilan secara nasional di mana di tahun 2023 dan juga keputusan Sekjen Mendikbud sehingga ditetapkanlah Juknis yang merupakan turunan dari Pergub nomor 21 tahun 2020. Nyambung pernyataan Ya. Pak Taufik tadi. Ini kurang sosialisasikan dari bisa diberikan kepada sekolah-sekolah ataupun masyarakat ada Ya, terima kasih. Sakti. Dari awal ketika PPDB 2023 berakhir, ya 2023, Kepala Dinas Pendidikan mengevaluasi beserta seluruh pemangku kebijakan, mengevaluasi semua yang terjadi di tahun 2023 dan kembali menggandeng pihak-pihak seperti Disdukcapil, kemudian Diskominfo sebagai ujung tombak pelaksana. Kita melibatkan seluruh aparat pemerintah daerah, dalam hal ini kecamatan dan kelurahan di yang paling bawah ini. Jadi yang paling bisa kita jangkau itu adalah seluruh sekolah menengah pertama, baik negeri dan swasta, itu secara masif kita melakukan sosialisasi. Alhamdulillah jauh-jauh hari hal itu sudah kita lakukan. Saya mundur sedikit berarti sebelum Juknis ini kita sosialisasikan, itu maraton semua di dinas di Provinsi Sumatera Barat, termasuk Biro Hukum, termasuk juga di sana Biro Pemerintahan, mendiskusikan dan mengurai semua item-item yang akan ditelurkan di Juknis ini. Dan alhamdulillah ketika kami mensosialisasikan ke masyarakat, baik itu melalui sekolah-sekolah dan melalui camat dan lurah, tidak ada kendala yang kami alami. Oke, pasca tamatnya anak-anak sekolah dari sekolah menengah pertama, kita masuknya ke tingkat SOTA, Pak. Ini jumlahnya setiap tahun kan berbeda, Pak. Iya. Kita ketahui juga jalurnya ada jalur donasi, kemudian jalur prestasi, kemudian yang selalu dapat laporan kalau dari dinas ini dari jalur mana yang ada persoalan, jalur donasi atau jalur prestasi atau jalur afirmasi atau jalur tua? Setelah dicermati, memang yang menjadi permasalahan itu terbanyak adalah di bagian zonasi. Di bagian zonasi Iya. ya, dengan kuota 50% dari Iya, sekolah. ya, itu kita tingkatkan dari tahun lalunya. Awalnya persentasenya kurang, itu masih ya, dari 40%, 40-60, kita naikkan menjadi 50% donasi. Kemudian dalam 50% ini kadang tidak tertampung oleh sekolah. Ada penambahan rombel apa bagaimana ini? Pada dasarnya kami melihat semua tamatan yang ada di sekolah negeri maupun swasta dan MTSN termasuk juga di Muhammadiyah, itu kita sadar bahwa tidak akan tertampung sepenuhnya. Karena juga semua anak-anak kita ini tidak mesti harus bersekolah di negeri. Karena mengacu kepada tingkat kemampuan orang tua. Ada yang memilih anaknya melanjutkan ke SMA swasta, SMA IT, ya. Ada yang melanjutkan MAN, dan memang ada yang melanjutkan ke SMTI, Sekolah Menengah Teknologi Industri, yang mana ini di bawah Kementerian. Namun kita sadar bahwa orang tua pasti menginginkan anaknya sekolah di negeri, ya, dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kita melihat memang daya tampung ini merupakan hal yang harus kita evaluasi ke depan, dan mudah-mudahan kami mengharapkan seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Datuk dan tokoh masyarakat lainnya, sudah secara proaktif melakukan diskusi, melakukan mediasi dan komunikasi yang menurut kami sangat baik. Dan mungkin dalam perjalanan komunikasi itu kebuntuan yang terjadi biasa itu terjadi, dan alhamdulillah itu terselesaikan.
dan kedepannya kami mengharapkan porsi yang lebih kuat dari minyak pemerintah dan betul-betul mengawal dari awal sebelum lahirnya Juknis, Mas Nomor. Ya. Oke Pak, Bapak pernah dengar rumor seperti ini ya? Ada titipan-titipan dari sekolah-sekolah, titipan dari dinas. Ini ada kota sendiri, kotanya agak rahasia. Pernah dengar nggak kalau saya? Barangkali begini, kalau secara teknis kami sangat menerjemahkan Juknis tadi ke dalam sistem. Sistem tadilah yang mengawal kita, Mas Akif. Jadi sistem yang sudah dibangun oleh Kominfo, yang itu dipakai secara nasional, kita sangat memungkinkan untuk terdeteksi oleh sistem apabila kita keluar dari jalur Juknis yang sudah ditetapkan. Karena sebelum PPDB ini ditetapkan tanggalnya, kita sudah diminta jauh-jauh hari memberikan daya tampung sesuai dengan tamatan sekolah tahun 2023. Jadi sekolah memberikan daya tampung sesuai dengan rombel yang layak untuk dilakukan PBR. Untuk yang selain itu, kami tidak bisa memastikan karena semuanya berjalan sesuai dengan yang diatur oleh Indonesia. Bagaimana Pak Taufik? Tapi cerita dari beliau di sana. Oke, kami sangat menyadari itu atas nama masyarakat. Betul, tadi kan disampaikan Permendikbudnya udah tahu secara nasional ini payungnya. Nah, pertanyaan kami kan tadi udah disosialisasikan, diturunkan dari Pergub sampai ke kelurahan. Kalau saya rasa ini yang kurang, penajaman di kelurahan dan kecamatan itu sama sekali tidak ada. Jujur kami katakan sebetulnya sama kita koreksi bersama-sama. Makanya terjadilah seperti ini tiap tahun. Ini sebetulnya harus kita sikapi secara profesional, harus terbuka. Jadi bahasa sebentar ini yang host bilang ntar ini ada titipan, ada banyak, kami tahu semua. Ada datanya itu. Oh bisa kami bongkar semua. Dari kepala daerah Bukit Tinggi ada, katanya provinsi. Dari ketua DPR sendiri ada, kami tahu. Ini yang kedepannya kita harus transparan. Ini ke masalah pendidikan, bukan masalah uang di sini. Masalah bagi-bagi kue di sini. Ini masalah pendidikan. Semuanya harus tertampung masalah pendidikan. Jadi kalau kita titipkan kepentingan, jadi pendidikan kita ini seperti apa nanti di Bukit Tinggi? Harusnya pejabat daerah sendiri, waktu terjadi keributan seperti ini, fenomenanya di Bukit Tinggi, kepala daerah itu harus muncul. Ada apa ini? Warga saya kota Bukit Tinggi nggak dapat sekolah. Dengan tidak ada kepala daerah di sinilah kami berasumsi ini pasti ada yang bermain nih kepala daerah dengan aturan PPDB. Dinas mau tidak mau, udah kami kan kita itu rahasia umum. Sebetulnya kami udah praktek sampai ke situ. Karena payung hukumnya seperti itu, ya inilah permasalahan. Kalau payung hukum kita baca secara nasional, kita akan sama-sama mengetahui. Di Papua payungnya juga sama kok dengan kita. Cuman siswa belajarnya kan nggak sekuat kita di Bukit Tinggi. Agam tidak sekuat kita Bukit Tinggi. Contohnya SMA Kang Kamis sampai sekarang mungkin masih menerima orang di situ karena kurang peminatnya kan gitu. Nah ini kan nggak bisa kita mungkiri gitu. Jadi kalau banyak-banyak titipan teraniayalah anak-anak kita. Ini di Dinas Pendidikan ke depan harapan kami itu buka aja transparan. 15%, 10%, ini kita bahas bersama. Oke. Baik Pak Asril, mungkin sedikit Pak Asril di lembaga legislatif sendiri Pak Asril. Ya. Apa langkah-langkah konkret yang sudah diambil untuk memperbaiki persoalan-persoalan setiap tahun ini ke PDB ini Pak? Ya. Biar tepat sasaran lah. Ya. Terima kasih host. Sebetulnya dari DPRD kita tidak bosan-bosannya mengajak Dinas Pendidikan, baik Dinas Pendidikan di kota maupun di provinsi melalui cabang dinas. Kita sebetulnya DPRD mengharapkan tidak ada titipan. Tidak ada titipan, kita kunci berdasarkan sistem. Karena apa? Karena ketika sistem titipan kita akomodir, maka orang yang dianggap paling bersalah itu adalah DPRD.
DPRD ya, sebagai perwakilan masyarakat. Iya, yang paling bersalah itu adalah DPRD. Makanya kita selalu mengajak, ayo kita tutup semua titipan dan kita ikuti Permendikbud, kita ikuti Juglak Juknis yang sudah ditetapkan, karena kami yakin itu sudah sangat baik. Karena ini kita flashback ke belakang. Tahun kemarin bahkan ada salah seorang anggota DPRD yang langsung turun ke sekolah, Ya, suruh buka sekolahnya ini, ya, harus nampung ini ya. yang sekolah di sana. Mungkin fenomenanya berarti harus ada semacam aturan atau apa? Aturannya sudah ada, Pak John. Aturannya sudah ada. Aturannya sudah sangat baik. Hanya saja kami hari ini meyakini, benar atau tidaknya nanti tentu dari cabang dinas ini. Kami meyakini bahwa aturan yang sudah kita buat, sistem yang sudah sangat bagus itu diintervensi. Sistem diganggu sehingga terjadilah kekacauan-kekacauan. Nah, kami menginginkan ini kita akhiri. Tidak mungkin setiap tahun ini saja yang harus kita urus. Masih banyak persoalan-persoalan lain yang bisa kita urus, kita diskusikan, dan yang ini udahlah kita close. Dan saya yakin bahwa persoalan PPDB itu persoalan yang sangat sederhana. Karena apa? Jelas inputnya berapa. Jelas daya tampungnya berapa. Kita tinggal membagi. Hanya saja mungkin yang jadi persoalan bahwa di dalam pengaturan daya tampung di situ ada namanya fungsi partisipasi yang berada di sekolah swasta. Nah, kita tidak jelaskan kepada masyarakat kita bahwa sekian persen nanti masyarakat kita akan sekolah di swasta. Harusnya dari awal itu kita kasih sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada sekitar 100 orang nanti tidak akan tertampung di negeri. Dan itu kita arahkan ke swasta. Nah, sekarang yang di swasta ini perlu kita lakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah yang di swasta. Oke, Pak Sri. Artinya apa? Kita putus dulu? Ya, kita break dulu sebentar, Pak Boleh. Sri. Ya. Baik, tetap bersama kami di Mitra Rakyat Official dalam program obrolan santai terbuka. Baik, kita lanjutkan diskusi kita pada kedua. Mungkin sesi pertama tadi kita sudah sedikit menguraikan tentang apa yang menjadi dilema-dilema selama PPDB berlangsung. Di sesi kedua ini mungkin kita akan menggali akar masalah dan dampak dari kebijakan dari PPDB itu sendiri. Mungkin kepada Pak Saat ini pertanyaan, bagaimana nih Pak sebenarnya dengan peraturan-peraturan yang sudah ada dari atas, kemudian dijabarkan dalam aturan-aturan selanjutnya sesuai dengan daerah masing-masing. Sementara ini kan sudah diatasi supaya tidak ada penumpukan siswa-siswa yang prestasinya bagus di satu sekolah, dengan adanya donasi. Sementara di sistem donasi pun ini masih ada. Terima kasih, Os. Kami garis bawahi prestasi dan donasi tadi yang disampaikan oleh Os. Disinilah latar belakang terjadinya PPDB yang dilakukan terpusat oleh pemerintah kita, menyikapi mesti harus terjadi pemerataan kualitas di seluruh sekolah, baik itu dari SMA 1 sampai SMA 5 di bukit tinggi. Maka pemerintah secara nasional menyadari pemerataan ini harus terjadi. Maka tentunya yang terjadi selama ini, siswa menganggap dan masyarakat menganggap SMA 1
itu SMA favorit, SMA yang dimana di sana anak-anak pintar. Maka terjadilah di situ anak-anak yang berdomisili di sekitar SMA 1 hanya bisa melihat orang-orang yang bersekolah masuk SMA 1 yang orang punya nilai-nilai tinggi. Menyikapi hal ini, tentunya ini membantu warga masyarakat sekitar SMA 1. Dia tidak hanya melihat orang luar sekolah ke sekolah dia, PPDB menjadikan mereka mempunyai kesempatan itu. Yang awalnya seleksi dilakukan adalah berdasarkan nilai. Ketimpangan yang seperti ini, alhamdulillah, menurut kami sangat efektif, meski masih belum optimal. Maka dari itu, tentunya sembari ini berjalan, PPDB sudah tahun keempat, tentu masih banyak hal-hal yang bisa benahi. Karena begini Mas Rizky, pihak yang terlibat yang diturunkan oleh pemerintah untuk PPDB ini, diantaranya yaitu adalah Diskominfo, Disdukcapil. Disdukcapil dalam hal ini memastikan aturan-aturan kependudukan berjalan sebagaimana mestinya. Ya, sebagai contoh persoalan misalnya untuk PPDB ini ada yang memindahkan kakaknya dari satu daerah ke kota ini. Kemudian dinas pendidikan kalau tidak salah menunjukkan kakaknya harus 1 tahun dulu atau 2 tahun dulu baru bisa masuk donasi. Ya, baik, di sini bisa kami jelaskan jadi bahwasanya dinas pendidikan dalam hal ini memang sebagai pelaksana. Kita memang hanya melaksanakan mulai dari untuk pimpinan kami sendiri, kepala dinas pendidikan, sampai kami sebagai operator di sekolah-sekolah, itu murni kami hanya melaksanakan apa yang sudah digodok oleh pemerintah. Setelah didiskusikan secara maraton, diurai satu-satu, ya, tentunya dalam hal kependudukan, kami hanya melaksanakan aturan-aturan yang ada di kependudukan. Maka ketika dia dimasukkan menjadi juknis di dalam pelaksanaan PPDB, sudah menjadi hal yang semestinya sudah disadari oleh masyarakat. Kadang-kadang mungkin kami tidak akan bisa mengintervensi pekerjaan dari Disdukcapil ataupun Diskominfo dan dinas-dinas terkait lainnya, karena mereka juga sudah bekerja sesuai aturan yang diamankan kepada mereka. Maka dalam hal ini kami mendata sesuai apa yang dokumen yang sampai kepada kami. Dokumen yang kami verifikasi adalah dokumen yang sesuai dengan juknis yang sudah diberikan kepada kami. Sehingga dalam hal ini kami menyadari sepenuhnya kami tidak bisa mengintervensi dokumen yang sudah disampaikan oleh warga bahwa ini kakaknya dan ini surat keterangan cerainya bagi yang sudah bercerai, ini surat keterangan kematian orang tuanya. Jadi sampai di situ maksudnya. Jadi sangat memastikan tidak menyalahi. Satu dua mungkin terjadi upaya-upaya yang kami sendiri tidak masuk akal oleh kami bagaimana hal ini bisa terjadi. Sifat tadi ya. Kalau secara data semua yang masuk ke sekolah, semua yang masuk ke operator mungkin masih bisa kami memverifikasi dan baik itu data rinci maupun data keluarga lain sebagainya. Seperti contoh, disyaratkan sekarang orang tua harus berada di kakak anak bersangkutan. Ya. Karena pada aturan yang seperti ini diharapkan orang tua memang benar-benar tinggal bersama anaknya dan mengawal anaknya sebagai salah satu dari 3 pilar yang berfungsi dalam pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik. Pak Taufik, mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Isa tadi. Secara kebijakan ini aturan-aturan yang telah dijalankan oleh dinas pendidikan, tapi tidak terlepas dari kerjasama berbagai sektor katanya. Ada di belakang itu dinas Kominfo, dan juga ada dinas Capil. Nah, kerancuan
antara komunikasi tiga instansi ini akan berdampak kepada masyarakat. Apa Taufik sendiri melihatnya dari hal ini bagaimana, Pak Taufik? Baik, ini menarik nih. Inilah yang jadi permasalahan. Karena ini terlibat Dukcapil di sini, inilah yang jadi permasalahan. Dukcapil kita sekarang ini kan amburadul di kota dimanapun berada di bumi Indonesia ini. Apa? Dia pindah rumah dari kelurahan A ke kelurahan B, itu dia tidak melapor. Karena dia masih berada di kota Bukit Tinggi. Inilah Dukcapil mengambil monopoli sistem kependudukan di kota yang kita tengok pada hari ini. Apa contohnya? Di Kelurahan Cibogor Bule, datang dari Kelurahan Cibogor Puah, hijrah ke Cibogor Bule, dia tidak melapor. Masih satu kecamatan. Karena katanya dianggap masih satu kecamatan. Nah, di saat terjadi aturan PPDB, pendidikan, nah ini kan jadi carut marut ini permasalahannya. Inilah Dukcapil permasalahan. Kami pertanyakan ke Pak RW, ke Pak RT, ini betul nih warga Pak RW, Pak RT. Jawabnya kami tidak tahu, tidak pernah melapor. Karena Dukcapil memainkan perannya di situ. Sebetulnya ini data penduduk yang valid. Nah, inilah kegagalan sistem yang dipakai oleh Dukcapil pada saat-saat ini. Kalau dulu kita pindah harus melapor ke Pak RT, kamu wajib melapor 1 kali 24 jam. Sekarang kan nggak ada. Nah, apa sebab akibatnya? Inilah akibatnya. Ini harus kita bahas bersama nih di DPR nanti. Ini nggak bisa kita biarkan sistem Dukcapil seperti ini. Oh, ini karena KTP-nya udah nasional. Inilah yang kita hancur di daerah. Nasional itu cuma kan secara ini warga negara Republik Indonesia. Kalau di sistem kependudukan, nah inilah. Sebentar ini kan dijawab, Dinas Pendidikan udah sesuai. Kakaknya berada di sini, kakaknya berada di sini. Setelah diperiksa, zonanya nggak masuk lagi. Ini kan kendala. Nah, sistem Dukcapil ini yang harus kita pertanyakan, baik di sisi sekolah, baik di kita masyarakat. Kami sebetulnya udah mensuarakan. Kalau kakaknya di sini ditompang ke sini, itu bukan masalah. Menurut analisa kami pada saat ini. Kenapa? Saya kasih contoh. Kalau kakaknya di sini, ini di sini, ya evaluasinya seperti apa? Harusnya Dukcapil tidak ikut dia mengambil permasalahan ini. Tiga pilar namanya nih. Kominfo, pendidikan, dan Dukcapil. Ini sebetulnya Dukcapil tidak transparan nih seperti ini. Dia boleh pindah ke sini, boleh pindah ke sini. Kan enak aja dia menjawab. Karena dia masih di satu kecamatan katanya. Sampai saat ini, inilah yang membuat kita hancur PPDB kita di Kota Bukit Tinggi. Nanti ada pingpong ya. Udah pasti. Ya, semua tanya ke Dinas Kominfo. Mungkin Betul, akan terjadi seperti itu. Ada yang membikinkan rekomendasi aja dari lurah. Karena ini udah jadi warga kami, terpaksa siswa kita ini minta rekomendasi ke lurah untuk membuktikan dia tinggal di kelurahan itu. Nah, kacau balau dengan Dukcapil kan. Nah, ini harus kita pikirkan lagi. Kita pertajam ini, Dukcapil kita sorot bersama-sama. Ini aja harapan kami kepada dinas nanti. Nggak usah aja Dukcapil kalau sistemnya tidak mau dia merubah, nggak usah dilibatkan masalah ini PPDB Dukcapil itu. Salah sistemnya. Itu udah kami analisa, kami bahas bersama-sama. Mungkin di Dukcapil hanya sekedar laporan data, kemudian yang bekerja itu Dinas Pendidikan maksudnya. Serahkan aja ke Dinas Pendidikan, nggak bisa. Kalau menurut kakak itu salah itu analisanya. Kan saya udah bilang tadi, sebelum kita mulai tadi. Kakaknya di Gurun Panjang. Zonanya kalau menurut sekolah, zonanya 700 meter. Itu yang langsung ke kami. Dia tidak bisa terima karena dia 710 meter. Beda 10 meter ya. Inilah permasalahan. Tapi pihak sekolah itu barangkali udah berusaha barangkali untuk memetakan tadi. Nah, karena masuk sistem KK, inilah kacau balau lagi. Jadi barangkali ini dari pihak sekolah nanti, ya perlu kita duduk bersama untuk menyelesaikan ini. Baik, Pak Taufik. Ya. Sedikit yang saya meneruskan apa yang dijelaskan oleh para ketua senat Dinas tadi. Cuman sedikit yang perlu kami klarifikasi. Dalam hal ini kami tentunya bermitra. Mitra ya. Kita tidak melemparkan masalah pro dan kontra. Dukcapil dan ini masalah kita. Saya sebetulnya ingin menjelaskan bahwa mitra yang ada antara Dukcapil dan Dinas Pendidikan serta Dinas Kominfo itu dengan porsinya masing-masing sudah simultan bergerak dan sesuai aturan, berusaha sesuai aturan. Terlepas dari hal ini masih belum sempurna, di sinilah hal-hal seperti ini yang menjadi kontrol bagi kita bersama menurut dan kami sangat
senang dengan perhatian yang seperti ini. Sebagai kami ujung tombak pelaksana, kami yang punya alek, ternyata alek kami itu memang didadangan di seluruh pihak. Ya, baik. Dan kalau dulu mungkin ini zaman ini podcast hanya Mas Ati. Iya. Kalau dulu di TPRI Padang ini kan curhat telapau ya. Kalau curhat telapau sambil ngopi untuk mendelko, ya. Salah saja masalah masyarakat. Kan? Iya. Terima kasih Mas Ati. Ya. Baik. Tambahan sedikit lagi, Ya, silakan, host. Ini lagi sosialisasi Kominfo dan Dukcapil di kelurahan dan kecamatan. Kami udah dapat semua masukan. Yang di kelurahan tadi itu cuma sampai LPM sosialisasinya. LPM lah yang bermain di sini. Ini LPM di Kota Bukit Tinggi harus ingat ini. Ini kami udah survei ke LPM di 24 kelurahan. Dia yang bermain. LPM yang bermain memindah-mindahkan ini, memindah-mindahkan ini. Ini LPM nanti kami undang juga nih. Kami minta nanti nih ke Lantera nih LPM Kota Bukit Tinggi diundang ke sini. Baik, terima kasih Pak. Oke. Pak Sril, ini kan baru ini udah mulai terbuka sama Pak Datuk. Bahasanya ada LPM, ada lembaga, satu lembaga diletaknya di kelurahan, bercampur dengan adanya tiga lembaga tadi, Dinas Kominfo, Capil, kemudian Dinas Pendidikan. Ini pengaduannya sendiri ada nggak masuk ke DPRD? Ya, kalau persoalan LPM ini belum ada pengaduan, Tetapi sesungguhnya dari cerita yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan tadi, kami melihat bahwa yang harus kita perhatikan itu adalah sustainable education. Artinya apa? Saudara-saudara kita memindahkan anaknya ke Kota Bukit Tinggi, menitip ke KK, atau justru pindah sekalian secara keseluruhan ke keluarga. Yang menjadi persoalan bagi kita bahwa cabang dinas provinsi dengan dinas pemerintah kota harusnya membangun sinergi. Artinya begini Pak, orang memindahkan anaknya ke sini berharap pendidikannya tingkat lanjut ada di sini. Kita tidak keberatan. Itu adalah upaya, semangat bagaimana membuat anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas. Dan itu adalah tujuan kita bernegara. Namun kita harus selalu siap. Ketika anak dimasukkan di PAUD, berharap SD-nya di Bukit Tinggi, tertampung apa tidak? Ketika anaknya lulus dari SD, tertampung apa tidak di SMP? Ketika lulus dari SMP, tertampung apa tidak di SMA? Nah, inilah yang perlu koordinasi dinas pendidikan provinsi dengan dinas pendidikan kota. Nah, kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa aturan-aturan kuota yang disampaikan tadi ada afirmasi, ada zonasi, ada prestasi, ada perpindahan orang tua. Ini real apa tidak? Jangan sampai nanti Pak kita usulkan supaya dibongkar seluruh data yang sudah diterima. Benar apa tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada di Juklak Juknisnya. Nah, kami khawatir itu yang terjadi itu, bahwa intervensi yang dilakukan itu diakomodir. Kalau beliau bisa menolong anak masuk sekolah, saya juga tidak mau anak saya tidak diterima di sekolah. Banyak orang yang berkepentingan di sini, Pak. Katakanlah tokoh masyarakat, pejabat, sangat banyak di Bukit Tinggi. Ini akan rusak seluruhnya sistem dibikinnya. Oleh sebab itu, kembali lagi kita close. Kita serahkan kepada sistem. Kami dari DPRD insya Allah sudah berkali-kali kami berdiskusi, kami siap untuk tidak ikut campur. Selama anak-anak kami semua ditampung. Ini yang parahnya Pak, anak-anak yang tidak memiliki hak untuk bersekolah di sini, dipaksakan masuk. Akibatnya apa? Satu anak Kota Bukit Tinggi itu harus kita korbankan. Ini yang parahnya.
Saya berterima kasih ini saudara-saudara saya Paripagah sudah melakukan perjuangan-perjuangan di bidang ini. Tetapi jangan ini kita harapkan terus. Ini mumpung jantung beliau masih kuat, Pak. Kalau jantung beliau tidak kuat lagi, ini kasihan kita sama beliau. Ayo kita selesaikan pekerjaan kita. Jangan lagi saudara-saudara kita yang lain terpanggil pula untuk ikut menyelesaikan pekerjaan kita. Kasihan. Beliau masih banyak pekerjaan beliau yang lain. Kota Bukit Tinggi ini perlu perhatian dalam banyak hal. Jadi, oke, kita minta komitmen dari dinas hari ini. Kalau bisa ke depan, orang-orang yang ditampung adalah orang-orang yang benar-benar berhak. Yang tidak berhak, tidak usah. Kalau kami minta tolong, nanti abaikan saja. Abaikan saja siapapun, apakah wali kota, Polres, Dandim, kemudian tokoh masyarakat, nenek mama, abaikan saja. Jalankan sesuai dengan sistem. Jalankan sesuai dengan sistem. Tetapi ada yang jadi pertanyaan sekarang, bahwa di dalam kota-kota tadi, saya kira termasuk ada kota untuk masuk di swasta. Ini yang tidak diumumkan. Yang tidak diumumkan. Nah, yang terjadi selama ini, yang masuk ke swasta itu adalah anak-anak yang tidak memiliki dekingan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak yang betul-betul nilainya rendah. Akhirnya konotasinya anak-anak yang masuk swasta itu adalah anak-anak yang memiliki kemampuan rendah. Mutu sekolah sama. Untuk sekolah sama. Ini fatal ini, Pak. Kita menginginkan bahwa sekolah swasta itu adalah sekolah unggul. Kita bantu. Dana bos ada, swasta. Iya kan? Dana bos ada kan? Nah, kalau perlu kita bantu lagi. Bagaimana dia menjadi sekolah unggul? Apakah unggul di bidang seni? Apakah unggul di bidang budaya? Apakah unggul di bidang fisika? IPA? Atau unggul di bidang IPS? Unggul di bidang bahasa? Kita bagi sehingga nanti yang masuk ke sekolah swasta itu bukan orang-orang yang nilainya rendah. Tetapi cenderung adalah orang-orang yang nilainya tinggi dan orang tuanya memiliki kemampuan keuangan yang cukup. Nah, sisanya masuk ke negeri semua. Baik, Nah, gimana caranya? Ini tantangan ini, Pak. Nanti dijawab apa yang disampaikan oleh Pak Asril tadi, Pak Idris. Mungkin singkat aja. Coba didekati Pak Idris. Baik, terima kasih. Jadi, saya senang nih kalau seandainya semua anggota wakil rakyat kita seperti Pak Asril ini menjernihkan, menyejukkan, dan melihat akar masalah itu sampai ke solusi, mulai dari hulunya seperti ini. Jadi memang kami sangat terbantu sekali dengan adanya diskusi seperti ini, sehingga kami bisa menyampaikan bahwa kami sebetulnya tidak memeratakan hanya di Bukit Tinggi saja. Kami juga melihat sekolah-sekolah di Kabupaten Agam tidak kalah favoritnya seperti SMA 1 sampai Angke. Saya boleh sebut nama nih, Pak, karena tidak endorse nih, kecuali saya sebut swasta. Ya. Mungkin nanti teknisi mohon kalau saya ada sebutkan nama sekolah swasta mungkin diedit. Ya. Jadi SMA 1 Banuampu, SMA 1 sampai Angke itu akreditasinya dan lulusan dari sana juga sudah diterima di perguruan tinggi favorit, dan kita punya data itu. Dan mengedukasi masyarakat kita bahwa sekolah di kabupaten itu tidak bagus, ini merupakan PR bersama, Pak. Jadi dalam stigma masyarakat, sekolah di kota sekolah bagus, kabupaten enggak. Kalau orang kabupaten sekolah kelas oh hebat. Sementara kita inginkan bahwa SMA 2 Tangkama, SMA 1 Tangkama itu punya prestasi tingkat nasional, bahkan internasional. Jadi mungkin menjadi PR kita bersama, dan kami juga seperti yang dititip oleh Pak Asril tadi dan dititip oleh Pak Ketua, mungkin organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di tengah-tengah kita ini lebih proaktif dan produktif dalam hal kegiatan-kegiatan yang membimbing masyarakat, mengedukasi ini, mengantisipasi sebelum PPDB ini
datang sudah melakukan edukasi bersama Dinas Pendidikan tentu. Baik, terima kasih Pak Idris. Kita break sejenak. Pemirsa Mitra Rakyat Official tetap di obrolan santai tersebut. Oke, para sahabat, sore ini kita lagi di Lentera Cafe yang beralamat di Simpang Lakuang yang menyediakan berbagai menu-menu kopi original, bukan kopi hitam khas kampung aja, ada yang dari mancanegara kayak Vietnam, Thailand dan lain-lainnya, ada Arabica, Torabika. Tapi hari ini kita pengen nyoba kopi Vietnam yang dijamin Vietnam drip. nikmat, drink. Ini kalau nggak salah ini intisarinya kopi. Ini coba kita coba lihat ya. Ini dalamnya seperti ini. Kita buka tutupnya, ada saringannya, terus Double filter. benar-benar murni. Nih kita coba ya, kita angkat pelan-pelan. Kita coba seruput dulu. Kita coba dulu sedikit ya. Kopinya tuh terasa gitu loh. Dan Tidak ada ampas. pokoknya gimana gitu, nggak bisa sama kata-kata. Kita coba ya. Fresh dan bikin adrenalin kita itu terpacu dan sangat-sangat fresh. Oke, selamat sore, selamat menikmati. Mantap. Dan pada sesi ketiga ini kita langsung beraudiensi dengan para audien yang hadir di Lentera Cafe malam hari ini dengan topik yang masih sama tentang PPDB. Silakan audien yang mau berinteraksi dengan narasumber kita yang hadir pada malam hari ini. Mungkin pertanyaan Nambo khususnya kepada Pak Kabid yang mewakili. Jadi untuk regulasi sosialisasi tentang PB dan penerimaan siswa didik baru, Pak Kabid. Jadi sepanjang apa instansi terkait melibatkan tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Pemadat yang diwakili oleh Niniak Mama, yang notabene Niniak Mama ini adalah pemilik tanah ulayat. Jadi mungkin itu pertanyaannya Pak Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf, nama saya Edi Chandra Sultan Maruhun. Baik, terima kasih Pak Chandra. Berikutnya mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Kabid tentang PPDB, tentang masalah kakaknya domisili di dekat tengah sawah. Tapi kakak ini baru pindah 2 tahun. Tapi dalam kalau udah 2 tahun boleh diterima. Tapi yang di sekolah nggak bisa diterima. Nah, itu sekian, itu aja yang nama Emah Nafi. baik, berikutnya Mas Chandra. Langsung dijawab aja Pak Kabid. Ayo, panggil Pak. Baik, terima kasih host kita Mas Sakti pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Uda Sultan Maruhun untuk pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Dalam hal kami sebagai pelaksana di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, kami cabang Dinas Wilayah 1 yang meliputi Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi dan Kota Padang Panjang. Kami sudah melakukan sosialisasi secara masif. Bahkan kami juga dibantu oleh
inspektorat dan ombudsman dalam pengawasan. Dalam hal sosialisasi pun ombudsman ruang dunia di media sosial dan pertemuan Zoom yang melibatkan seluruh sekolah dan kelurahan kecamatan yang kami yakini kecamatan dan kelurahan sudah mewakili tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tengah-tengah kita. Mungkin persepsi yang masih belum sempurna dari tokoh masyarakat, dari aparat terbawah kita yang ininya kelurahan dan kecamatan, mungkin perlu lebih intensif lagi menurut kami melibatkan tokoh-tokoh yang betul-betul berperan dalam hal ini, seperti organisasi-organisasi masyarakatan yang ada yang diwakili oleh Nyak Datua. Mungkin beliau-beliau dan yang seperti beliau inilah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan mungkin juga aparat-aparat pemerintah yang di kelurahan. Kami berpositif thinking, berprasangka baik bahwa hubungan ini terjalin baik dan sudah mewakili beliau dari tokoh-tokoh adat. Dan seandainya pun itu belum terwujud, mungkin akan kita sempurnakan di kemudian hari. Dan terkait yang pertanyaan yang kedua, persoalan kakak yang 2 tahun, dari tahun lalu peraturannya masih sama nih Pak. Kakak memang disyaratkan 2 tahun, namun ada yang berbeda. Setelah kita melihat adanya permasalahan anak yang sebagai orang tua, maka perlu kakak yang ada itu anak yang ada di dalam kakak juga ada ayahnya di sana, juga ada ibunya di sana. Kecuali pada hal-hal yang menyebabkan adanya perceraian atau meninggal dunia yang menyebabkan kakak itu tidak utuh lagi. Makanya walaupun kakaknya sudah umur 2 tahun, tapi ternyata dia dititipkan di keluarga lain, ya, ini sebetulnya menjadi permasalahan betul, bukan permasalahan dinas pendidikan pada umumnya, pada dasarnya. Cuma aksi-aksi atau inisiatif dari masyarakat yang seperti itulah, seperti yang disampaikan oleh Pak waktu rakyat kita tadi dan sebagainya, adanya kedua keinginan untuk bersekolah lebih baik, memunculkan ide-ide nakal dari beberapa oknum, kita sebut oknum, untuk menitipkan anaknya di kakak-kakak tertentu sehingga dekat. Inilah yang diantisipasi oleh Disdukcapil bersama pemerintahan terkait agar memang betul-betul kakak yang ada di sekolah itu yang akan sekolah ke SMA yang dia tuju, bukan dititipkan ke orang lain atau ke keluarganya. Kita memang melihat ada yang tinggal neneknya dengan neneknya, ada yang tinggal dengan omnya. Kalau yang sejauh kita memverifikasi, jika memang benar tinggal dengan nenek itu karena orang tua yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka kita butuh dokumen akta cerai dari pengadilan agama. Kita butuh dokumen meninggal dunia dari rumah sakit bagi orang tuanya yang meninggal dunia. Dan ini tidak kita tutup kemungkinan itu dan maksudnya. Mungkin itu jawaban yang bisa kami berikan. Baik, terima kasih Pak Irsa. Saya tambahan. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya. Oke, sesuai yang disampaikan oleh Kabid tadi, pertanyaan dilemparkan tadi, masalah kakak. Tadi sebelum kita mulai tadi kami juga berbincang dengan Pak Asril selaku anggota Dewan. Ini yang simpel aja, dikasih pandangan ke depannya. Ada sekolah Al-Islah di Kota Bukit Tinggi. Al-Islah, kakaknya di Biaro. Kakaknya di Biaro. Tamatannya di Kota Bukit Tinggi Al-Islah. Al-Islah ini kemana rayonnya? Kemana zonasinya? Sementara kakaknya orang Biaro. Nah, di luar kota. Ini karena dia sekolah dari dasarnya dari Kota Bukit Tinggi,
Apakah kita harus menengok kakak juga? Ini kan perlu kita pertimbangkan. Nah, ini pemikiran kita bersama yang harus kita selesaikan ke depannya. Jadi kalau memang demikian sistem yang dipakai oleh sistem Permendikbud menurut aturan zona prestasi segalanya. Nah, yang anak sekolah Islah ini, macam mana ini caranya? Kakaknya di Biaro. Harusnya dia berada di Kota Bukit Tinggi, dasar sekolahnya di situ, kan harus diterima di Kota Bukit Tinggi juga kelanjutannya. Dari awal dia udah memberikan kontribusi kepada Kota Bukit Tinggi. SD-nya malah, TK-nya malah. TK-nya masuk dia di area agam, orang tuanya mengingat pendidikan di Kota Bukit Tinggi bagus. SD masuk, SMP masuk, walaupun di swasta. Dengan harapannya nanti di Kota Bukit Tinggi ini dia tumbuh menjadi SMA. Nah, ini kan itu satu kenyataan yang ingin koreksi tadi itu. Cuman kita menolaknya. Dia tamatannya SD, SMP di Kota Bukit Tinggi. Mau tidak mau SMA-nya harus Bukit Tinggi. Kalau kita berpatokan ke kakak, ini kan salah nih. Ngapain dia menumpahkan bayar uang sekolah di Kota Bukit Tinggi dari SD, dari TK, tujuannya pasti menuju SMA di Kota Bukit Tinggi. Nah, kalau kita berpatokan ke kakak, inilah permasalahan. Ini yang harus kita dudukkan dengan Dukcapil. Nah, terkait lagi permainan-permainan yang pertanyaan Anapi tadi, masalah kakak yang ditompangkan segala tadi, tambahkan. Ini kakak-kakak ini kan sistem yang dimainkan oleh mereka. Boleh ditompangkan, siapa boleh kakak ditompangkan. Ini Pak DPR pasti ketawa dia mendengar. Masa kakak anak kita ditompangkan kepada si Polan? Ini macam mana ini sistem yang dibikin kok dibenarkan? Ini kan perlu kita kaji dengan Dukcapil. Karena Dukcapil memberi peluang, tompangkan aja kakaknya supaya kalian nanti dapat sekolah. Ini siapa yang bermain di sini? Swasta kah? Ada yang tadi bilang PSM. Nah, inilah kelakuan mereka PSM itu. Regulasi yang dirusaknya, sistem. Masa anak kita mau kita tompangkan kepada orang kakaknya? Ini cemana ini negara kita ini? Aturan Dukcapil itu seperti apa? Ini rekan-rekan media akan ada di sini. Ini perlu kita pertajam ini permasalahan ini. Kok dibenarkan? Ini siapa yang bermain ini? Pasti ada bermain di sini. Saya aja nggak rela kok anak saya ditompangkan kakaknya pada orang lain. Mana tanggung jawab moral saya selaku orang tuanya? Ini kok dibenarkan di sistem? Nah, inilah yang salah. Maka saya mengkoreksi dari tadi Dukcapil itu sistemnya salah. Tidak bisa itu dibenarkan, host. Tidak bisa itu dibenarkan Pak Kabid. Barangkali itu aja sebagai tambahan dari kami. Lanjut. Ya. Silakan Pak Kabid. Baik, terima kasih host. Sangat benar sekali apa yang disampaikan oleh Niat tadi, dan saya dalam hal ini juga menambahkan sedikit pada kasus-kasus atau pada hal-hal yang urgent dan mendesak. Itu memang terjadi contoh kasus orang tua pergi TKI ke Malaysia atau orang tua bekerja jauh sehingga mengakibatkan anak memang mesti harus tinggal dengan om, tante, dan sebagainya. Mungkin pada hal-hal ini bisa kita maklumi. Ya. Dan ini memang difasilitasi oleh Dukcapil karena ini memang kewajaran yang terjadi di masyarakat. Yang terjadi, yang tidak kita inginkan adalah jangan sampai ada oknum yang menunda ini. Nah, mudah-mudahan kami tidak menunjuk pihak-pihak tertentu yang menjadi oknum dalam hal ini. Aturan seperti yang disampaikan Pak Asril tadi, aturan sudah jelas dan sudah bagus, dan mungkin penyempurnaan yang perlu dilakukan. Kasus-kasus yang betul-betul membutuhkan anak tinggal dengan nenek itu memang terjadi. Jadi kita hanya sayangkan oknum yang berlaku. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Pak Asril tadi saya juga dengar ada bisik-bisik yang di jalur afirmasi Pak, yang kuotanya 15% dari daya tampung sekolah. Iya. Nah, ini kita tahu jalur afirmasi ini untuk anak-anak yang tidak mampu. Iya. Kemudian juga penyandang disabilitas. Iya. Apa tadi itu Pak yang mau disampaikan? Bagi masyarakat kita yang pada hari ini dapat fasilitas jalur afirmasi, kita berharap dari dinas juga kontrolnya dan kepada masyarakat kita bahwa
jalur afirmasi itu idealnya adalah memastikan anak-anak yang di jalur afirmasi itu mendapatkan sekolah. Tidak bisa sekolah di mana dia suka. Karena bermasalah nanti di persoalan pembiayaan. Misalkan dia harus sekolah, sementara afirmasi itu kan orang yang kurang mampu, otomatis tidak mampu untuk bayar ongkos. Nah, apakah anak harus jalan kaki pergi ke sekolah dengan jarak tempuh sangat jauh? Ini tidak cocok. Ini perlu kita kontrol bahwa masih adalah jaminan anak diterima di sekolah, tetapi di zonanya masing-masing. Tidak loncat. Kemudian satu hal lagi yang perlu kita ketahui semua, bahwa sekolah di Kota Bukit Tinggi itu tidak ada sekolah unggul. Semuanya unggul. Kalau ada sekolah unggul, coba tolong sampaikan kepada kami, unggulnya di mana? Tidak ada sekolah unggul. Kita dulu bersama-sama memperjuangkan bagaimana melepaskan sekolah unggul SMA 1, melepaskan sekolah unggul SMP 1 dengan maksud supaya semua sekolah ini unggul dan kita tidak berebut-rebut lagi. Kita tidak berebut-rebut lagi, dan itu juga untuk kenyamanan anak kita, bahwa anak kita bersekolah tidak jauh dari rumah kita masing-masing. Dan tentunya menjadi tanggung jawab kita pemerintahan bagaimana secara paralel anak sekolah-sekolah kita ini memang memiliki kualitas yang sama. Memang memiliki kualitas yang sama dan tidak ada yang lebih diunggulkan. Tidak ada perbedaan. SMA, SMK ataupun sekolah yang lain. Sama saja. Gurunya juga di rolling, materinya sama. Apalagi? Tidak ada perbedaan. Masing-masing sekolah kita itu tidak ada perbedaan. Yang penting bagaimana anak kita sekolah, dan orang tua kita harapkan perhatian terhadap anak-anak supaya anak-anak bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang pelajar. Ya. Baik, sedikit Mas Ati, menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Asril tadi. Memang betul kita sangat menginginkan dan itu proses sedang kita jalani. Dan sejalan dengan kurikulum Merdeka yang kita kawal mulai dari nasional sampai ke daerah, mensyaratkan anak-anak itu bukan hanya cerdas secara intelektual, anak-anak itu juga cerdas secara emosional, dan kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan matematik, bukan hanya kecerdasan kimia, IPA, dan kecerdasan itu juga termasuk adalah pendidikan karakter dan kemampuan-kemampuan keterampilan lainnya. Maka kami melihat di sini kita jangan menilai ikan pandai dari memanjat pohon, karena ikan dinilai pandai dari dia cara berenang. Kalau ikan dinilai dari pandai memanjat pohon, tentunya kurikulum Merdeka kita ini tidak adil. Maka kurikulum Merdeka yang dijalani sekarang ini menghargai semua kemampuan peserta didik untuk tumbuh berkembang di dalam wadah yang tepat. Kalau dia memang mampunya di SMK, memang bakatnya kuliner, orang tua jangan memaksa masukkan anak ke SMA. Ini kan perlu kita mengedukasi juga orang tua kita. Kalau anak itu hobinya memang main game dan menciptakan game, anak-anak belum mendapatkan pencerahan itu dari orang tuanya. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Baik, terima kasih. Baik, untuk sebelum menutup kita diskusi kita pada malam hari ini, mungkin kita minta closing statement dari narasumber yang hadir pada malam hari ini. Kita mulai dari Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Terima kasih. Baik, dalam mengakhiri pembicaraan kita pada malam hari ini, kami menyimpulkan sementara cuman. Pendengar nanti silakan aja menyimpulkan. Permasalahan kita, masalah PPDB di Kota Bukit Tinggi, biar itu secara teknis, biar secara umum, itu adalah tanggung jawab kita bersama.
Tidak ada pilihan lain, tidak ada kata lain. So, pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun. 12 tahun ini macam mana kita mendefinisikan? Semua kita bertanggung jawab nih. Ini program untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau kita berorientasi kepada kata-kata demikian, berarti ini tanggung jawab kita semua. Tidak ada istilah anak kita tidak sekolah. Tanggung jawab sekolah wajib melaksanakan sesuai aturan himbauan dari pemerintah. Wajib belajar 12 tahun. Ini mau dikemanakan? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tadi itulah pemerintah membuat aturan seperti itu. Jadi ini perlu kita kaji ulang bersama-sama. Janganlah kita tidak peduli masalah pendidikan. Ini sangat kita sayangkan. Agak melebar saya, roin ke belakang. Anak saya yang pertama, yang besar, jebolan SMA 1, dapat di 4, cum laude. Rupanya di 4 itu kalau cum laude, Pak Asril, sekolah asalnya diundang. Sekolah asalnya diundang. Tidak ada dari SMA 1 datang. Kecewa saya. Orang dari Papua datang. Karena mana yang cum laude, sekolah-sekolahnya diundang. Anak saya yang nomor 2 di Widya Tama, desain grafis. Cum laude juga. Tidak ada juga datang dari sekolahnya. Dari SMA 5 Kota Bukit Tinggi. Nah, ini perlu juga kita, ini Pak Asril bersama-sama nanti, kita ingatkan. Tujuannya apa? Di kampus itu mengundang sekolah asal. Kan dia mensosialisasikan, memviralkan. Gurunya dapat suatu kebanggaan, dapat piagam dari kampus tersebut untuk dibacakan edukasinya nanti di sekolah asal, diundang. Ini tidak ada, udah 2 anak saya cum laude semua, tidak ada guru dari sekolah asalnya datang. Ini saya minta koreksi nanti Pak Kabid, itu sangat-sangat mendukung, sehingganya anak saya kecewa dia. Untuk apa saya prestasi ya, sekolah saya aja nggak bangga dengan anak-anaknya, itu katanya. Jadi yang satu tamat SMA 5, yang satu tamat SMA 1, Pak. Itu aja barangkali yang perlu kita ini kita akhiri dari porsi saya. Mudah-mudahan ini betul-betul kita tidak boleh lempar sana lempar sini. Sepakat, ya kita harus sepakat. Wajib belajar 12 tahun, kita galakkan bersama-sama. Itu aja, host. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik. Berikutnya dari Pak Irsad. Apa yang mau disampaikan nih Pak? Terima kasih Mas Adi, sebagai closing statement kita pada hari ini, saya mewakili dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini kami juga tidak terlepas dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Pak Kadis kita yang sekarang ini, Bapak Dr. Haji Bagelius MM, dan beliau selalu mengingatkan kepada kami bahwa saya yang PPDB yang sudah kita lakukan ini yang dikawal oleh inspektorat yang memantau kami, sehingga jangan sampai nanti anak masuk baju sekolah gara-gara kita oknum yang berbuat, kita terbuka baju dinas kita karena pelanggaran yang dilakukan. Karena kita diawasi oleh inspektorat dan diawasi juga oleh ombudsman. Ombudsman membantu kita mensosialisasikan secara masif ke tengah-tengah masyarakat. Dan yang poin yang kedua yang bisa kita sampaikan, Pak Kadis juga mengingatkan jangan ada titipan. Apapun pengaduan dari masyarakat harus kita tampung dan dikoordinasikan secara struktural, secara berjenjang. Tentu yang ketiga yang menjadi PR kita bersama, kami juga mengharapkan melalui Nyak Ketua dan Pak Azril sebagai anggota sebagai wakil rakyat kita, apa yang beliau sampaikan, kami memang akan berbenah diri bersama Pemko Bukit Tinggi juga dengan dinas yang terkait mengawasi untuk sebagai pelaksana PPDB kali ini. PR yang diberikan kepada kami tentunya lulusan-lulusan yang SMP ini bagaimana Pemko merekrut, apakah memang murni anak lebih tinggi semuanya yang di SMP ini atau memang ada kakak agam yang dimasukkan di SMP, sehingga karena dia merasa sudah di SMP Bukit Tinggi, dia sudah menjadi warga Bukit Tinggi. Betul. Nah, tentunya ini juga menjadi PR bersama sebagaimana yang disampaikan Pak Sudut tadi, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti Nyak Datuk dan kawan-kawan yang lainnya. Inilah yang akan mengontrol kami dan mengawal kami sehingga kami tidak merasa berjalan sendiri dalam mengeksekusi
fungsi PBB ini sebagaimana mestinya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Iksan. Mungkin penutup ini dari Pak Asril nih. Gimana Pak? Ya. Kami dari DPRD mengharapkan dan mendorong Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kota untuk membuat MOU dengan para pihak di Kota Bukit Tinggi untuk tidak mengintervensi pelaksanaan PPDB di Kota Bukit Tinggi khususnya. Syukur-syukur kalau bisa melebar ke daerah, kabupaten, dan lain sebagainya atau provinsi secara umum. Kemudian bahwa kita di DPRD menjamin mutu pendidikan kita sama. Mutu pendidikan kita sama di semua jajaran sekolah. Oleh sebab itu, kepada masyarakat kita juga memohon pengertiannya bahwa untuk kenyamanan anak-anak, untuk ketentraman kita rumah tangga, bahwa akan sangat lebih baik anak kita bersekolah di dekat rumah kita masing-masing. Insya semua jalur pendidikan kita memiliki kualitas yang sama. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Asril. Mungkin apapun yang dijelaskan oleh Pak narasumber ini sudah bisa menjadi semacam referensi bagi kita bersama. Dan kami dari tim Veteran Rakyat Official berdiri, mohon maaf segala kekurangan. Kalau ada salah-salah dalam penyampaian dari lantai 1 Negara Cafe Sekolah Pembebas ini, kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.